Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di MK Kebijakan Sumber Daya Perairan, pertemuan ketiga. Hari ini membahas pertemuan kemarin itu dasar hukum penentuan kawasan konservasi perairan. Ini maksudnya dia kan kebijakan dalam merumuskan konservasi perairan. Kebijakan-kebijakan seperti apa yang harus diambil. Nah, di bagian satu kemarin ada yang masih ingat nggak bahas apa aja? Ada yang masih ingat nggak nih? Ada yang masih ingat? Kalau ingat bilang ingat, kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Berarti kalau yang pasal-pasalnya agak sulit mau diingat. Maksudnya gitu. Memang kalau seandainya kalian ingat, berarti kalian udah menghafal atau apa ya kita kasih materi yang lebih lagi. Tapi kalau belum ya berarti kita turunkan temponya atau apa. Karena kan dia menyesuaikan dengan mahasiswanya, bukan materi itu menyesuaikan dengan dosennya. Gimana ada yang paham, ada yang ingat nggak minggu kemarin bahas apa? Nurul ingat nggak? Kalau nggak ingat apa juga. Kalau ingat boleh dijelasin apa sih itu? Rina, Nurul ingat nggak? Atau siapa yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Siapa yang mau jelaskan yang kemarin tuh boleh juga sebentar. Satu satu paragraf aja. Ada yang ingat nggak? Kalau ingat kita bilang ingat. Kalau nggak ada ya nggak ingat berarti Pak. Itu nggak apa-apa. Enggak juga jawabannya harus selalu iya. Kadang-kadang kan jawabannya itu bisa juga mohon maaf Pak, udah lupa Pak, mohon maaf Pak, materinya berat kali. Nah, apa-apa itu biasa. Kayak mana nih? Kalau dia mah bingung kita kalau dia. Kayak mana? Nggak ingat, Pak. Ya nggak ingat apa, karena kan banyak mata kuliah lain kan. Iya. Berapa SKS coba? 7 ya, berapa 7 atau 8 mata kuliah kan? Tiap minggu tuh lagi. Ya wajar nggak ingat. Nah, yang lain ada gimana? Jadi Mila ya 8, jawab ya. Yang Pak. lain gimana? Udah ingat kah? Nggak ingat. Kalau nggak ingat, saya pelan-pelan nih jelasinnya atau apa kan. Cuma kalau hanya jelasin pelan-pelan tadi ya belum selesai materi, gangguan jaringan. Itulah saya kadang-kadang ini juga susah. Ini lancar nggak suara saya Pak kalian nih? Lancar, Pak. Oh, alhamdulillah lah masih enak nih. Tapi kalau udah nanti tiba-tiba saya keluar sendiri dari Zoom ini itu udah masuk lagi itu udah agak malas ngajarnya. Takutnya capek kita ngomong, rupanya kita udah keluar dari Zoom. Kan lucu juga tuh. Enggak, kalau di belum ada komentar ya udahlah kita mulai aja lu lah. Kita anggap semua ada yang ingat, ada yang enggak ingat. Waduh baru mulai udah begini aja nih. Nah, materinya di sini membahas lagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 di apa dan Nomor 1 Tahun 2014 dia membahas lagi dasar izin lokasi di perairan. Nah, maksudnya itu eh, misalkan kita mau membangun suatu perairan di pulau-pulau kecil itu dasar izinnya ini dia Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sama tahun 2014. Ini kan untuk tahap ini materinya ini, tapi ke depan nanti bisa jadi udah berganti dia ada pembaharuan pasal atau apa kan. Nah, sekarang masih yang ini aja. Jadi syarat-syaratnya itu pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dilakukan pemerintah bersama dengan pemerintah daerah. Nah, jadi kan pemerintah pusat itu dia kalau mau kelola wilayah kecil dia koordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi biasanya kalau pemerintah daerah juga mau yang ingin mengembangkan luar dia semacam kasih nyurati atau lapor dulu ke pemerintah pusat karena takutnya kalau masyarakat dia mau bangun sesuatu ya mau dibangun apa gitu misalkan mau bangun pelabuhan kan rupanya pas dilapor ke pemerintah di situ kawasannya banyak minyak bumi jadi kita mau buat tambang minyak bumi atau tambang batu bara di situ makanya di sini dibilang ada poin kawasan strategis nasional tertentu nah jadi kan harus sinkron ya. Misalkan kita ada idenya bikin apa, pemerintah juga bikin apa, dilihat dulu mana yang lebih menguntungkan ke banyak pihak. Oh, kalau
bikin minyak bumi ini cocok. Dia minyak buminya ada. Habis itu juga transport ke daerah sekitarnya juga nggak begitu jauh. Ya udah dibuat minyak bumi aja dibandingkan dibuat pelabuhan dari misalkan orang daerahnya mau buat pelabuhan. Gitu juga kalau kawasan pulau-pulau kecil terluar itu banyak ini biota endemik. Saya ulangi contohnya ya. Kayak yang di Bintan ke atas tuh dekat Singapura itu dia ada di situ ada banyak ikan Napoleon. Jadi ikan Napoleon itu kan bukan ikan asli Indonesia, itu iklan. Itu ikan tuh kebanyakan di luar negeri. Cuman karena areanya tuh berbatasan dengan Indonesia yang bagian timur ya, bagian bukan timur apa yang atas, barat, timur, yang utara. Bagian utaranya di perairan tuh bisa adalah kena main ikan Napoleon atau dia migrasi gitu. Nah di situ mungkin nggak dibuat pelabuhan, nggak dibuat apa, fokus mungkin tuh melestarikan biota endemik tadi, mungkin nggak buat minyak bumi atau apa. Ataupun dilihat lagi keadaan sebenarnya di situ mungkin kalau banyak minyak bumi ya buat minyak bumi aja, mungkin nggak ambil Napoleon tadi, ataupun kalau yang cocok untuk KJA ya KJA aja atau apa semacamnya lah. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Di sini perencanaan spasial di PPKT. PPKT itu pulau-pulau kecil terluar. Kalau perencanaan spasial itu ada yang tahu nggak apa nih perencanaan spasial? Perencanaan spasial tuh kayak mana tuh? Terbayang nggak tuh bakal bahas apa tuh? Perencanaan spasial. Perencanaan spasial. Kalau ada orang ngomong gitu kan, hitunglah kalian nggak paham pasal-pasalnya. Karena pasal-pasal nanti kalian bilang pasal-pasal susah dihafal, habis itu juga pasal-pasal berubah. Cuman kalau ada orang ngomong perencanaan spasial, paling nggak kalian connect-nya dari sana. Oh, dia bakal bahas tuh. Biarpun kita nggak tahu, kita udah terbayang sih dia mau arah ngomongnya kemana, udah tahu. Terbayang nggak kalau saya ngomong apa nih perencanaan spasial? Kayak mana tuh maksudnya? Perencanaan spasial. Perencanaan spasial. Perencanaan berkelanjutan mungkin Pak. Sistem Berkelanjutan. berkelanjutan. Ya, mungkin tapi ya maksudnya perencanaan keberlanjutan sih iya, tapi kurang tepat ya. Memang kebanyakan perencanaan itu supaya berkelanjutan, cuman spasial nih. Ada yang mau nambahin nggak? Spasial. Nah, hampir benar sih. Tujuannya itu, cuman kurang tepat lah. Spasial. Oh, saya jelasin aja ya. Perencanaan spasial itu perencanaan ruang laut. Baratnya itu kan kalau kita buka peta kan, itu udah ada tuh areanya. Ini area perumahan, area sawah, ini area sekolah. Nah, maksudnya di laut itu kan biru biru aja gitu. Itu udah ada perencanaannya tuh. Misalkan kita minta lihat kan orang data laut. Coba bukakan spasialnya jalur kapal. Nah, biru itu dia udah ada jalurnya. Ibaratnya si kapal A itu dia lewatnya, misalkan dari kapal A itu dari Banda Aceh kan, atau Pelabuhan Ulelu itu. Dia mau ke Malaysia, udah ada jalurnya, dia nggak seenaknya dia mau berbelok sendiri, dia udah ada tracknya lah. Mungkin kalau arusnya ke sini itu kan berat ya, mungkin kita lewatnya agak ke samping dikit biar nggak ketabrak arus atau apa. Lagi pula nanti ada daerah dari misalkan Medan mau ke sama-sama ke Malaysia, jalurnya mungkin jalur yang berbeda ataupun ada jalur yang sama biar nggak beradu dengan orang pergi orang pulang. Habis itu juga mungkin medannya bukan maksudnya Medan tuh lahannya mungkin nanti ada tebing, ada karang biar nggak ketabrak, karena kan kebanyakan itu bukan bawa bawa orang, dia bawa yang berat tuh semacam apa namanya, lupa apa, peti kemas. Nah, yang kayak bongkahan tronton tuh dalam kapal kan berat kali itu. Kalau bersinggungan dengan apa ataupun masuk jalur yang salah di perairan yang deras itu kan bakal susah muatannya. Takut-takut terbalik kapal, tenggelam kan rugi. Makanya di laut tuh ada salah satu perencanaan spasial itu, itulah dia salah satu jalur kapal. Ada juga yang area penempatannya untuk minyak bumi. Oh, ini area minyak bumi.
di kita petakan untuk minyak bumi aja. Ataupun ini daerah yang rawan bencana, ada banyak gunung api. Itu petanya lain lagi, cuman jarang diperlihatkan peta itu, makanya banyak kalian yang nggak tahu sebenarnya ada peta itu. Oh, ini peta kawasan berbahaya lah, sering terjadi pergeseran lempeng, gunung api, ini jalur kapal, ini jalur untuk wisata, ini jalur khusus buat ikan migrasi. Jadi kita kapal jangan lewat sini, nanti ikannya terganggu, di sini taruh rumpon. Nah, ibaratnya gitu, perencanaan spasial itu dia kayak gitu. Jadi lautnya itu bisa dia tandai atau bisa dia buat petakan. Kalau kita ini ada mata kuliahnya sih, kayak sistem informasi itu, ada sistem informasi grafis ya, pokoknya SIG itu salah satunya nanti ada memetakan kawasan laut, biar kawasan laut tuh tahu kita bukan biru tok gitu aja, dia ada perencanaannya itu nggak bisa kita rencanakan sendiri. Kita udah buat rencana daerah kita kayak gini, rupanya orang lain bikin perencanaan yang sama. Perencanaannya tuh biasanya yang suruh bikin itu pemerintah, mungkin Bapeda ya. Bapeda minta tolong, Bapeda tuh nggak buat sendiri, biasanya minta tolong sama tenaga ahli, mungkin minta tolong sama kalian ya, kalau kalian nggak bisa nanti kan, nanti Bapeda upload. Jangan sampai udah kalian susun, orang pun susun ya, beda-beda lah, beda orang beda lagi cara gambarnya. Nah, itulah maksudnya tadi perencanaan spasial ya. Kemudian ada peraturan berikutnya, PP nomor 62 tahun 2014 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil. Oh, ini dia membahas ini. Pulau-pulau kecil itu harus dimanfaatkan. Ibaratnya kalau di sini saya jarang pergi ya. Ada sih tempat mungkin pulau-pulau kecil itu nggak ada penghuninya. Kayak pulau masih sepi ya. Takutnya nanti kayak di mana ya? Di Filipina entah di mana ada pulau-pulau sepi itu udah jadi lahan apa ya? Jadi tempat teroris yang apa tuh? Kalau kapal-kapal dia menyeberang, kapal-kapal yang bagus itu nanti dia naik speedboat ngerampok kapal atau jadi sarang perompak. Jadi kan kalau sama kita paling pulau-pulau kecil ditinggali sama TNI biar aman. Tapi kan itu nggak termanfaatkan. Makanya kita diajarin ilmu untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil itu. Ya, pulau-pulau kecil itu sebelum dimanfaatkan dilihat dulu kan potensi pulau-pulau kecil ini untuk apa. Oh, dia untuk minyak, ataupun oh ini untuk konservasi genetik, oh ini untuk keramba. Nah, itu makanya nanti dimanfaatkan pulau-pulau kecil itu ya, setidaknya bisa untuk usaha, menambah pendapatan daerah, ataupun membuka lahan pekerjaan baru, dan juga tidak menjadi bersarangnya kelompok-kelompok tertentu. Kan ngeri kalau misalkan pulau-pulau kecil dimanfaatkan sama gangster untuk produksi narkoba. Itu kan sayang juga dimanfaatkan buat kayak gitu. Makanya kita manfaatkan yang baik-baiknya aja. Nah, sini udah pulau-pulau, karena Indonesia itu banyak pulau-pulau kecil terluar. Di sini, ini gambar tahun berapa saya ambil ya. Pokoknya sini ada 111 pulau. Pulau tuh agak jarang sih kita bilang, oh tiba-tiba muncul lagi dari bawah laut. Mungkin ada pergeseran lempeng, dia menonjol pulaunya. Nanti ada pulau baru. Tapi bisa jarang, yang ada itu permukaan laut semakin tinggi, pulau yang ada yang tenggelam. Bukannya pulau yang bertambah baru, nah, gitu ya. Jadi pulau-pulau kecil di luar itu jangan sampai satu persatu diklaim juga sama orang luar. Nah, supaya kita manfaatin juga. Dan pulau-pulau kecil itu bisa jadi juga batas negara. Batas negara kan ditarik kayak 12 mil dari pulau terluar. Jadi kalau kita punya pulau terluar agak jauh, kita bisa lebih jauh lah kawasan kita untuk batas wilayah nelayan kita untuk mencari ikan topan, karena jarak zona ekonomi kita lebih tinggi karena adanya pulau terluar, jadi space-nya besar. Jadi di sini prinsip pengolahan pulau-pulau kecil terluar itu yaitu kayak Sirina bilang tadi kan, pengolahan itu biasanya berkelanjutan, melibatkan masyarakat dengan memperhatikan keterkaitan ekosistem. Nah, jadi kan melibatkan masyarakat ini maksudnya gini, kalau kita ada bikin rencana pengolahan kawasan, tapi kalau masyarakatnya nggak dikabari, nggak dikasih tahu, ya susah juga. Nanti kita bilang kita konservasi genetik ya, di sini ada ikan apa, ada jenis kura-kura apa nih udah hampir punah. Di sini cocok untuk dia dikembangbiakan, jangan punah. Itu rencana pemerintah. Kalau dia nggak kabari masyarakat, masyarakat ambil telurnya, ambil telur penyu lah, jual ikan tuh dengan ikan hias, mungkin jualnya jadi ikan konsumsi, ikan murah, itu sama aja bohong kan. Kalau kita udah rencanain
nggak ajak masyarakat. Tapi kalau udah ajak masyarakat, masyarakatnya tahu dia, oh ini jangan, itu apa kan. Nah itu tadi, makanya secara berkelanjutan ajak masyarakat. Kemudian terpeliharanya keanekaragaman hayati, kekasan, keaslian buat dia. Oh maksudnya nih melestarikan budaya di situ, ekosistem di situ, daerah tuh enggak kita rusak lah, tuh ya, emang iya kan. Pertumbuhan ekonomi ya dengan pengembangan itu pasti akan menambah ekonomi. Contohnya kayak konservasi genetik tadi. Nanti kan awalnya ikan tuh dikit, kalau kita biarkan di situ kan lama-lama nanti banyak berkembang terus, baru dia bisa ditangkap lagi. Ataupun kalau emang khusus untuk keramba, ya pasti lebih langsung menguntungkan kan dibandingkan konservasi genetik tadi. Kemudian nilai strategi sebagai sabuk, oh kira sabun. Sabuk ekonomi itu maksudnya apa ya? Range-nya pemanfaatan secara ekonomi. Jadi dia bisa dimanfaatkan sebagai penambah apa ya? Penambah penghasilan dari pulau terluar. Jadi ibaratnya kayak tali pinggang lah, dia yang terluarnya. Kalau yang di tengah atau di inti itu kan kebanyakan ya kegiatan di darat ataupun ya kayak bertani, berkebun. Ini yang bagian terluarnya sebagai pemanfaatan bagi masyarakat pesisir. Di sini tujuannya itu program aksi-aksi itu maksudnya yang tadi kan kita baru ngomongin rencananya, peraturannya atau apa. Jadi sekarang tindakannya kayak mana? Nah, tindakannya tuh ada 4. Diverifikasi. Jadi dicek dulu namanya, nama apa sih? Nama pulau itu jangan sampai kita nyebutinnya pulau apa, orang lain pulau apa. Jadi ditentuin dulu nama pulaunya apa, habis itu status pulaunya itu untuk apa, apakah ini pasti punya negara kita ataukah ada sengketa dengan negara lain. Habis itu juga dilihat dulu nanti kalau ada bencana kayak mana di sini, adakah jalur evakuasi, misalkan ada gunung berapi atau apa, atau peluangnya ada nggak peluang tsunami. Jangan sampai udah dibangun di situ dengan dana yang besar bikin apa rupanya rawan bencana. Nah, itu tadi. Kemudian ada penataan ruang, maksudnya pulau itu dilihat oh daerah ini untuk apa, di kawasan utaranya, kawasan baratnya untuk apa, kawasan timur untuk apa, selatannya untuk apa. Kemudian juga pembangunan infrastruktur. Kalau udah jelas dia rencananya seperti apa, udah ada RZ-nya, rencana zonasi ya, kawasan strategis nasional tertentu. Baru nanti dibuat perencanaan infrastruktur atau membuat bangunan-bangunannya. Setelah buat bangunan-bangunan atau bukan bangunan sih, semacam bisa juga bangunan, bisa juga peralatan. Baru nanti melakukan kebijakan konservasinya. Aduh. Sekarang ini maksudnya kondisi existing pulau-pulau kecil. Kondisi existing itu maksudnya yang terbaru. Kondisi terkini pulau-pulau kecil. Nah, sini bilang jumlah pulau Indonesia itu ada sekitar 17 ribuan, 16 ribunya bernama. Berarti ada 1000 yang nggak bernama ya, atau pulau-pulau masih terpencil kali, belum dikasih nama, namanya tidak terdaftar. Nah, jadi kemudian pulau-pulau itu dia harus didaftarkan ke kemana ya? Ke KKP mungkin, ke KKP atau mana. Jadi bisa diketahui Pulau A koordinatnya ada di titik mana. Kalau kita baca koordinat itu mungkin di Aceh Barat mungkin atau Aceh mana. Jadi dengan kita baca koordinat, kalau kita buka peta nanti kelihatan dari mana. Makanya perlu daftarkan. Misalnya dibilang di mana sih Pulau C misalkan Pulau Biawak atau Pulau apa. Nanti cari Pulau Biawak koordinatnya berapa dan berapa. Pas kita cari di Google Map dapat ya, oh dia berada di daerah Bengkulu rupanya gini-gini. Itulah pentingnya pulau itu didaftarkan. Ini bisa lihat status pulau itu kayak mana sih. Oh situ pulau yang rawan bencana. Oh itu pulau bagus, pulau yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan sumber daya bagi ekonomi masyarakat kan. Di sini cuman definisi pulau-pulau kecil. Nah, definisi ini kalian baca aja. Jadi ada banyak definisi sih. Ini definisi menurut undang-undang, definisi melalui hukum laut internasional, definisi berdasarkan peraturan presiden. Sebenarnya kalau definisi pulau-pulau kecil agak mudah karena kan dia cuma daratan yang berada di lautan yang dimanfaatkan atau apa gitulah. Kan rata-rata mudah sebenarnya pulau adalah area lahan daratan yang berbentuk secara alami dikelilingi oleh air. Ya, semacam gitulah definisi dari pulau pun saya rasa kalian juga bisa kan. Di sini sertifikasi pulau-pulau kecil PPK, hak untuk memperoleh hak pengolahan HPL dan BPN. Nah, maksudnya itu ini alur untuk apa ya? Sertifikat pengelolaan pulau. Maksudnya bukan sertifikat hak milik, cuman hak mengelola. Jadi ibaratnya ada suatu pulau. Misalkan
saya ada dana nih, kalian juga ada dana, misalkan pengusaha. Nah, saya mau mengelola, habis itu kalian juga mengelola, kan itu berebut tuh bisa-bisa. Saya mau kelola, kalian mau kelola. Akhirnya nanti dia mendaftarkan di apa namanya di dinas mana mungkin atau di badan pertanahan nih siapa sih yang dapat hak mengelola. Oh, mungkin saya dikasih hak mengelola 5 tahun. 5 tahun dilihat hasil saya bagus bangga, kalau bagus lanjut kelola, kalau nggak bagus dilanjut ke orang lain nih. Nah, sini saya bacain contoh ya. Ini ada swasta, ada masyarakat belum dikelola, kemudian rapat koordinasi sama pertanahan di verifikasi atau apa, kemudian juga apa perlu manfaat yang didapat oleh masyarakat sama negara dengan adanya orang yang mengelola. Oh, dengan kita mengelola nanti masyarakat bisa bekerja di situ, bisa tempatnya juga bisa direhabilitasi ekosistemnya supaya bagus. Habis itu juga banyaklah keuntungan lainnya. Baru nanti dikasih izin untuk mengelola, tapi kalau nggak ada manfaatnya bagi masyarakat ya nggak dikasih izin juga. Nah, itu dia maksudnya maksudnya kalau mau kelola pulau-pulau kecil itu bukan asal kelola aja, ada syarat-syaratnya, ada sertifikat lagi kan. Ini contoh-contoh pulau-pulau yang menjadi prioritas untuk dikelola. Nah, sini maksudnya pulau-pulau ini berarti pulaunya yang sumber daya ekosistemnya bagus lah, atau aksesnya mudah. Kalau yang susah-susah mungkin belum ada di sini, makanya dibuat nih 3 pulau tadi kan ada banyak, ada 17.000. Tapi ada 37 pulau aja yang jadikan prioritas untuk apa ya? Untuk dikelola lah yang bagusnya. Kalau kita lihat juga bisa sih sebenarnya. Misalkan kalian udah sering lah keliling Indonesia, pasti ditanya, oh ini Kasman, pulau apa saja sih yang bagus untuk dikelola? Bisa disebut dia, tap ini alasannya apa? Karena ini. Cuman kan nggak bisa kita cuman pakai cerita pakai mulut. Dia harus ada bukti, misalkan ya jurnal atau apa kan. Oh, apa alasannya Pulau Rondo bagus untuk dikelola? Mungkin udah ada orang survei. Pertama orang survei ya. Survei langsung itu maksudnya itulah yang diambil namakan data primer. Tapi kalau kita nggak bisa survei langsung, kita bisa lihat dari jurnal, pakai data sekunder. Oh, ada penelitian si A, penelitian si B, penelitian si C di Pulau Rondo tuh. Bahwasanya situ bagus untuk di konservasi karena situ ada ikan endemik, ada potensi perairannya bagus, arusnya nggak kencang. Nah, itu dia contoh-contoh gimana cara kita mengambil kebijakan, baik itu berupa turun langsung ataupun data sekunder. Di sini penataan ruang di kawasan strategis nasional tertentu. Di sini strategi penyelesaian RZPPKT. Nah, maksudnya itu semacam pemetaan pulau lah. Mungkin di 37 tadi yang ini dia. Ada 5 di ujung Aceh ini, Medan, ini juga di Padang, di mana. Jadi yang terdekat ini enak dikelola karena kan akses antar pulau mudah. Sekali kelola itu, misalkan kita bangun infrastruktur, beberapa pulau bisa dimanfaatkan. Tapi kalau yang dia mungkin terpencil satu agak susah, tapi biasanya dia tetap dikelola yang paling ujungnya, yang rentan diambil sama luar. Makanya sih sudah dikunci ujung per ujung. Cuman yang di Pulau Kupang ini ya nggak ada, ataupun ini emang udah daerah luar ya. Tapi nggak tahu ya, nggak tahu juga kenapa sini nggak dikelola. Ataupun di sini udah bagus pengolahannya. Di sini pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil ya, dibangun tempat kayak gini. Cuman ini bukan saya mau bilang saya jarang lihat kayak gini. Bukannya saya jarang lihat itu nggak ada, karena sayanya jarang pergi-pergi juga, jadi nggak tahu. Tapi kalau udah dibangun kayak gini, udah bagus juga. Tapi kalau kapal gini udah pernah saya lihat ada kapal transport kan. Habis ini Pulau Enggano ini di Bengkulu masalah saya. Nah, di sini ada panel tata surya ya. Ini penyediaan air minum karena kan saya pernah waktu itu pergi ke salah satu pulau, dia beli minuman aja mahal kali. Kenapa minuman mahal? Biasanya kan minuman murah lah kita minum di pulau-pulau untuk rekreasi. Cuman dibilang sama mereka, Pak, kami mahal minumannya atau mahal minuman lah terutama karena kami air bersihnya itu harus diambil dari penyeberang pulau. Jadi kan ya ada biaya transport lagi, biaya apa jadinya besar tuh. Cuman yang harga minumannya berapa karena di pulau jadi lebih mahal ya mas. Itu tadi makanya sini dibuat penyediaan sarana air minum di pulau-pulau kecil. Jadi kan di pulau-pulau kecil itu mungkin ada penyuling air atau apa biar harga air itu nggak terlalu mahal, bisa disuling sendiri. Di sini penetapan kawasan konservasi perairan Indonesia. Ini garis-garis ini dia tadi yang perencanaan spasial tadi. Mungkin ini perencanaan spasial berdasarkan
pengolahan pulau, tapi kalau spasial berdasarkan jalur laut tadi mungkin beda lagi petanya. Nah, di sini kan dia apa ya? Indonesia luas di bagian sini, ada di dekat WPP 711 ini yang sampai Laut Cina Selatan ini jauh karena ada pulau yang terluarnya. Tapi yang di sini kan rata-rata datar, karena nggak ada pulaunya. Nah, di bagian sini masuk ke dalam karena nggak ada pulaunya ataupun sini kawasannya Timor Leste atau apa. Ini maksudnya penetapan area konservasinya ya. Di sini ada juga saya potong gambarnya di Nanggro Aceh itu ada Pulau Weh, tahu kita kan, Sabang tahu, perairan Lampu Aceh Besar ini mungkin Pulau Aceh atau apa maksudnya. Di Aceh Jaya, Simbelu, Kepulauan Banyak, Singkil itu emang ada. Cuma Aceh Jaya sama Lampu Aceh Besar ini mungkin ada pulaunya, cuman kita yang nggak kurang tahu ya. Tapi ini bakal bakal tahu sih. Ini Sumatera Utara kita nggak perhatikan kali karena kita nggak ada sana. Kemudian sini ada ikan-ikan jenis-jenis yang dilindungi yang terancam punah. Di sini kan pelindungan penuh tuh ikan hiu paus ya. Kemudian ada ikan pari, ini juga ini kayaknya ikan ikan aquarium ya. Aku nggak bilang namanya, Ceilinus undulatus. Nanti cari aja bahasa latinnya ini kalau di Google apa dia keluar namanya. Ini dia yang perlu dilindungi. Cuman kebanyakan ini yang kalau ikan ini kayak hampir punah emang kalau hiu pari kan. Kalau yang ikan Napoleon yang saya cerita tuh ikan yang menjadi favorit orang luar negeri dan untuk hari-hari besarnya lah untuk jadi makanannya. Jadi kan terus-terus diambil habis juga. Tapi di perairan Indonesia tuh di daerah Kepulauan Riau ada yang mampir ke situ atau migrasi dimanfaatkan masyarakat situ untuk dijual. Jadi kalau dikonservasi mereka nggak mau, dengan jual aja bisa harga mahal. Mana mau dikonservasi? Konservasi mereka nggak ada untungnya. Itulah susahnya. Kita mau bilang konservasi, masyarakat nggak ada keuntungan. Tapi kalau dimanfaatkan, ikannya habis, masyarakatnya adalah uang untuk sementara. Nah, itu dia kendalanya. Nah, lanjut nih program aksi. Di sini ada beberapa aksi yang kedua ya, untuk mempercepat pembangunan industri perikanan nasional. Harus ada kebijakan. Kebijakan seperti apa sih untuk mempercepat pembangunan industri perikanan nasional? Yang pertama itu perikanan budidaya berkelanjutan. Budidaya berkelanjutan itu maksudnya mana ya? Kalau kita budidaya, misalkan budidaya apa di kerambal contohnya, ataupun budidaya di tambak, itu harus habis panen harus bisa masuk lagi, jangan terlalu lama diberhentikan lahannya. Jadi misalkan kita usaha di kolam A, begitu juga keramba. Kalau udah beres yang panen ke sini, mungkin kita tebar di daerah sebelahnya. Mungkin daerah itu kita tunggu pulih dulu kan, unsur-unsur haranya atau apa. Itu udah panen sebelah sana, balik lagi ke tempat awal tadi. Istilahnya itulah perikanan budidaya berkelanjutan. Habis itu kan di bagian teknis budidayanya. Di teknis lain gini ibaratnya, misalkan orang udah budidaya tuh, udah panen, udah banyak hasilnya, jangan sampai hasilnya itu nggak bisa dimanfaatkan. Panen aja gitu, habis itu nggak ada yang beli, nggak ada yang manfaatkan, ya itu sama aja nggak berhasil, nggak berkelanjutan. Nanti dia mau usaha lagi udah susah kan. Tapi kalau dia ada yang penampungnya kayak pembuatan hasil perikanan atau apa, baru dia mau semangat usaha lagi karena hasilnya tuh ada yang beli atau apa. Itulah perikanan, manajemen perikanan berkelanjutan. Ada yang mau ditanyain nggak sambil saya minum dulu? Ngomong dulu capek juga kan. Lanjut ya. Kemudian regulasi kelembagaan dan pembiayaan. Ini harus jelas kan. Peraturannya kayak mana? Misalkan boleh nggak alat ini, alat-alat apa saja sih yang bolehkan menangkap di sini? Jangan sampai nanti nggak boleh, dilarang menangkap dengan alat-alat apa. Nggak boleh alat A tapi alat yang lain boleh apa nggak, jadi harus jelas. Jangan sampai nggak boleh alat A tapi alat yang lain nggak dibilang alat apa. Itu juga kelembagaannya harus jelas. Jangan sampai di perairan itu nggak ada kelembagaannya, karena nanti kalau ada perselisihan antar nelayan nggak ada siapa selesaikan. Tapi kalau ada kelembagaan, itu nanti kalau ada perselisihan bisa diselesaikan. Gitu juga kalau ada bantuan ataupun ada kegiatan bisa dikelola oleh lembaga. Gitu juga pembiayaannya. Kalau perikanan tangkap berkelanjutan hampir sama kayak cerita budidaya tadi, alat ramah lingkungan menangkapnya, kemudian juga hasil tangkapan harus dimanfaatkannya sampai udah ditangkap, rupanya nggak ada yang beli, jadi kan ya susah juga, nggak berkelanjutan juga. Kemudian industri pengolahan hasil perikanan. Industri pengolahan hasil perikanan itu harus inovatif ya, karena kan
kalau nggak inovatif dia tetap nggak, takutnya nggak menarik, karena di industri pengolahan hasil perikanan nih kalau di Indonesia ini saya nggak tahu juga sih, karena nggak ngikuti juga penelitiannya apakah orang tertarik ataupun nggak. Ibaratnya kayak orang jual apa ya, bakso ikan kalau ada yang jual nih orang nih beli nggak sih. Jangan sampai di Aceh Barat dia mau bikin kebijakan hasil-hasil perairan itu dibuat industri pembangunan bakso ikan, misalkan pabrik bakso ikan. Nah nanti udah capek keluarin biaya di situ bangun infrastruktur atau apa, rupanya pembelinya kurang berminat. Nah itu susah juga, wah disurvei dulu apakah kita juga termasuk yang mendukung pengolahan perikanan tuh. Rupanya nggak mesti bakso ikan sih, produk-produk ikan yang lain juga kalau memang banyak yang suka ya akan dibangun atau apa gitulah contohnya. Kemudian tata ruang dan pengembangan kawasan itu ya, kawasan itu misalkan udah dibuat kawasan wisata, dikembangkan lagi biar ramai yang pergi ataupun banyak menghasilkan ke masyarakat. Nah, jadi kan ada pengembangannya lagi. Di sini perikanan tangkap apa nih? Rencana aksi percepatan pembangunan industri. Oh, di sini maksudnya kalau yang pembangunan industri itu ada beberapa sih, kayak revitalisasi galangan kapal. Oh, maksudnya galangan kapal itu semacam kayak bengkel kapal, entah markas kapal lah, ataupun kayak garasi kapal lah. Situ juga nanti ada pembuat kapal, diutamain kapal itu bisa dipasok dari lokal, nggak mesti kapal dari luar lah gitu. Dan kemudian ada juga memenuhi kebutuhan energi untuk armada kapal ikan domestik. Ini lebih ke apa ya, stok BBM, mungkin stok BBM di setiap perairan tuh kalau bisa ada. Mungkin biasanya di setiap TPI itu ada SPBU kecil, dan SPBU kecil itu biar mereka bisa mudah mendapatkan bensin untuk melaut. Kemudian melatih keterampilan dan melakukan sertifikasi nelayan. Nah, kalau sertifikasi nelayan nggak salah pernah dibuat di mana ya? Ada yang buat itu, entah, saya pernah dengar ada nelayan itu dikasih sertifikasi nelayan, tapi dia ikut tes dulu apakah dia menggunakan peralatan ramah lingkungan, kayak mana dia menyelamatkan diri kalau ada bencana, kayak mana juga teknik menangkap ikan. Jadi dia udah tersertifikasi nelayannya. Kalau banyak nelayan tersertifikasi, ibaratnya kita ini udah ngelatih nelayan. Jadi kan nelayan tuh nggak, jangan sampai dia tuh tiba-tiba main cari kerjaan kan. Nah, dia coba melaut, tapi melaut dengan nggak ada pembekalan. Tapi kalau ada pembekalan dia lebih enak lah, kayak mana dia memanajemen alat tangkap, memanajemen lokasi mana banyak ikan, kemudian juga setelah panen ikan dia bisa jual. Itu maksudnya tadi ada sertifikasi nelayan. Kemudian melengkapi sarana prasarana pelabuhan. Oh, ini lebih ke pelayanan kepada nelayan. Mungkin kita di pelabuhan itu difasilitasi, ada kan SPBU, ada juga tempat TPI, ada juga pabrik es ataupun sinyal yang bagus untuk melaporkan hasil tangkapan. Jadi kan terbantulah nelayan di situ. Kemudian penegakan hukum dan transparansi perizinan. Nah, jadi situ kalau urus izin itu dia kalau bisa jelas lah, jangan sampai nelayan mengurus izin tertentu misalkan kena biaya administrasi. Administrasi itu ibaratnya harus jelas ya, di depan tuh dibuat administrasi pengurusan apa biayanya sekian, urus apa sekian, jangan sampai ada biaya administrasi cuman biaya administrasinya nggak dibilang, pasti pas kita bilang berapa nih si kelasnya ataupun dia dibilang berapa, nah itu dia bikin takut nelayan ataupun susah dia kalau dibilang. Oh, misal contoh ya, itu tertulis kayak biaya parkir 1.000, rupanya pas kita bayar kan bisa 1.000, 2.000 rupanya. Nah itu harus jelas, maksudnya kalau ada kesalahan tuh ditindak kayak gitu. Gitu juga kalau ada ketahuan orang pakai alat tangkap yang nggak ramah lingkungan, dipikir kenapa nelayan ini banyak hasil tangkapan, si nelayan satu lagi nggak banyak. Oh rupanya kalau diselidiki dia pakai alat nggak ramah lingkungan, yang ini capek dia jaga lingkungan, yang satu lagi nggak jaga lingkungan, yang nggak jaga lingkungan makin banyak terus tangkapan, makin banyak dia pendapatannya kan. Kalau nggak ada yang tegakkan peraturan, tapi kalau tegakkan peraturan, nah mungkin aman dia nggak melanggar gitulah. Aduh banyak kali ya masih. Di sini rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Di sini regulasi kelembagaan dan pembiayaan. Di sini ada harmonisasi peraturan perundang-undangan. Oh, maksudnya itu jangan sampai ada peraturan A kayak gini bunyinya, peraturan B melanggar peraturan A tadi, ataupun ada peraturan C melanggar peraturan B. Jadi kalau bisa kalau buat perundang-undangannya tuh nggak bingung, ya sampai dibilang peraturan A misalkan kapal ini kapal ukuran berapa GT boleh di perairan ini. Di satu perairan, habis itu kalau undang-undangan lagi katanya nggak boleh. Nah itu kan beradu. Kalau bisa
peraturan perundang-undangan itu harus jelas, jangan sampai saling merugikan. Kemudian perbaikan data informasi perikanan melalui satu data. Kalau kalian mungkin jarang dengar satu data ya. Kalau satu data itu ibaratnya kayak semacam base informasi orang perikanan. Karena saya pernah dengar waktu itu dari penyuluhnya. Kalau mereka ke lapangan, mereka input datanya ke satu data. Kalau kalian kan, kalau dari lapangan input data paling kalau nggak jadi laporan PKL jadi jurnal. Tapi kalau orang penyuluh lapangan, dia kalau dapat data masukin satu data nanti masuk ke KKP, diverifikasi. Kalau data itu benar nanti dimasukkan ke web KKP. Web KKP ujung-ujungnya kalian juga yang manfaatkan data. Nah makanya di situ fokus untuk mengumpulkan data-data perikanan tuh melalui satu website aja ataupun satu sistem lah. Kemudian meminimalisir risiko keamanan untuk industri perikanan di pulau terluar. Oh iya ini dia. Ini maksudnya tuh misalkan ada orang asing ataupun dari dia udah survei nih, dia udah survei di pulau A yang terluar itu nggak ada manfaat, nggak ada yang manfaatkan. Dia mau keluarin modal, mau mengembangkan pulau itu untuk usaha apa gitu, usaha garam kayak usaha penangkapan ikan atau keramba. Dia udah keluarin modal, udah bangun infrastruktur apa aja sampai nanti dia dirampok ataupun dikasih pungutan liar lah sama mungkin ada bandit-bandit di situ ada apa kan. Kan jadi dia rugi, makanya dia minta jaminan biar aman industri itu di luar. Jangan sampai udah keluarin modal malah nggak aman. Nah, itu dia. Kemudian meningkatkan status kelompok menjadi koperasi. Kelompok nih, kalau kalian pikir, kelompok itu apa ya di perikanan? Kelompok di sini maksudnya kelompok nelayan. Jadi nelayan itu disarankan membuat kelompok, jangan sendiri dia. Ada beberapa kelompok, nanti ada kalau yang sering depan lain mungkin tahu, ada kelompok nelayan itu perkumpulan dari minimal 10 nelayan itu membuat satu kelompok. Jadi kalau ada bantuan mudah, kalau urus sesuatu juga mudah dan ditingkatkan lagi kelompok itu supaya jadi koperasi. Cuma koperasi itu dia levelnya desa masalah. Jadi kalau koperasi itu lebih besar lagi mereka kelembagaannya. Cuman kalau dari sisi koperasi saya juga agak kurang paham ya di situ. Dia nanti ada di bagian kalau di kita mungkin juga sosial ekonomi perikanan lebih tahu lah fungsi koperasi. Tapi nggak jauh-jauh beda sih dari koperasi umumnya gitulah kurang lebih. Kemudian dukungan pembiayaan dan akses pemodalan. Maksudnya mereka juga sesekali butuh pembiayaan dan diberi modal dalam mengelola kawasan perairannya. Oh, di sini maksudnya ini saya ambil program Presiden RI itu mendukung hasil-hasil perikanan. Contohnya penumbuhan sistem bisnis perikanan. Maksudnya kalau penumbuhan sistem bisnis perikanan itu misalkan ada pengusaha perikanan, dia udah sukses. Nah, jadi supaya yang lain juga dapat suksesnya, dia buka cabang. Buka cabang itu nggak mesti dia semua karyawannya, dia serahkan ke beberapa tokeh itu, nanti tokehnya rekrut orang lokal, cuman tetap dipantau sama orang pusat tadi. Itu namanya penumbuhan sistem bisnis perikanan. Jadi bisnisnya berapa ya ibaratnya kayak downline kah atau menyebar atau franchise lah bahasa bahasa wirausahanya atau ada cabang-cabangnya lagi. Pemenuhan konsumsi ikan untuk ketahanan pangan. Oh, bahwasanya kita harus ya kayak ada gerakan gemar makan ikan ataupun diusahain kalau ada acara-acara atau apa kita pakai yang ikan aja karena biasanya pakai ayam atau apa kan biar yang ikannya juga laris dia bisa sama kayak larisnya ayam ataupun daging kayak ibaratnya kalau di sini di Aceh kan ada megang ya hari megang tapi nggak pernah dia ada hari yang makan ikan tuh makanya dibuat sesekali gemar makan ikan biar orang makan ikan tadi. Kemudian pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ini paham lah mungkin bisa menjadi kayak tempat wisata ataupun ya budidaya atau apa kan peningkatan ekspor hasil perikanan. Nah ekspor ini kan kalau saya bilang sebenarnya dari kita sih udah ada sumber daya untuk diekspor cuman kurangnya itu kalau ekspor itu dia mintanya yang bagus lah misalkan kalau udang ukuran bagus ini tanpa luka kadang mungkin ada yang dijual sama kita mungkin udangnya matanya tinggal satu habis itu juga ada kulitnya rusak atau apa ataupun ada udah kena bakteri atau apa jadi dia harus betul-betul bagus ukurannya juga harus seragam berapa besarnya itu dia maksudnya peningkatan ekspor hasil perikanan di sini apa membangun industri baru di kawasan pulau-pulau terluar mendekatkan dengan gateway ekspor oh di maksudnya tuh
dia ingin membangun suatu pelabuhan ataupun tempat pendaratan ikan, lebih ke pelabuhan sih, yang dekat dengan rute-rute ekspor. Misalkan yang dekat dengan Malaysia apa kita bangun di sini, ataupun kalau di Aceh dekat dengan Thailand, di Kalimantan dekat dengan Jepang, ini Thailand juga dekat dengan apa. Jadi dibangun tempat pelabuhannya itu yang emang dekat dengan jalur pelayaran. Ini ada jalur pelayaran luar, ada juga jalur pelayaran dalam. Jadi sekali berangkat nanti bisa ke daerah lain lah, ataupun orang lain-lain itu berkumpul satu daerah, nanti bisa transport ke daerah terdekat tanpa harus menyeberang jauh. Jadi dibuat stasiun-stasiun atau tempatnya tuh di tempat yang ramai akses perikanan atau arah-arahnya lah. Jadi nggak ribet kali lah. Jangan sampai dibuat tempat pendaratan ikan atau pelabuhannya tuh di tempat terpencil atau salah membangun lah, ataupun membangun di tempat yang harusnya nggak bagus atau apa. Jadi disarankan ada 12 rute nih udah dibuat. Mungkin nanti ada rute-rute baru kan. Di sini bisnis proses sentra kelautan perikanan terpadu. Di sini ada beberapa bisnisnya, itu ada caranya pendaratan ikan, pengolahan, pemasaran, pembekalan melaut, pelatihan dan kelembagaan. Nah, di sini dia ada beberapa apa ya? Ada beberapa ide pokok yang akan dibangun. Contoh kayak kelembagaan masyarakatnya, koperasi, pelatihan juga ada pelatihan apa aja, pembekalannya juga ada pembekalan BBM, air bersih, tol, maksudnya persiapan-persiapan yang diperlukan untuk melaut lah. Kemudian ada juga ada kebutuhan listrik, air bersih, semacam kalau saya nengok sini kebutuhan-kebutuhan umum sih. Kayak LPUM ini kayak pendanaan modal lah, tempat yang kayak udah kita jelasin tadi, bahwasanya yang ini harus terjamin ada dalam pendirian suatu kawasan perikanan. Istilahnya kalau misalkan di Aceh, di pelabuhan apa atau di tempat apa harus ada unsur-unsur ini biar perikanannya tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ini integrasi kegiatan di SKPT. Nah, di sini kalau ada Pemda, ada kementerian lain, ada BUMN. Jadi dia ada yang integrasinya, ibaratnya tuh yang terlibat dalam menerapkan kebijakan dalam kawasan konservasi di beberapa SKPT. Nah, sini ada beberapa ya, ada sarana budidaya, ada rehab pelabuhan, sarana sistem rantai dingin. Ini banyak sih istilah-istilahnya, kadang kita ada nggak tahu. Kalau karantina tahu saya, pengawasan karantina itu maksudnya kalau kita mau ekspor atau pada ikan dari luar biar nggak terkena penyakit, dilihat dulu, oh ini jangan diekspor ada penyakitnya, ataupun oh ini jangan diimpor ada penyakit bawaan, biar kita nggak menyebar penyakitnya. Kemudian di sini ada biaya cukai, biar ada pajaknya atau apa kan. Ini alur laut, ada Perlinus, ada Pelni, kapal apa. Di sini juga contoh-contoh sarana yang dibangun ya. Di sini ada TPI ya, TPI. Di sini juga ada pelabuhan. Ini untuk bensinnya, stoknya kan. Sini ada KJA-nya, sini kapal, ini tempat pabrik es. Baratnya udah ada semua lah. Di sini juga udah ada kerjasama KKP, TNI dan Polri. Ini lebih untuk menegakkan apa ya, pencurian ikan atau pelanggaran-pelanggaran apa. Jadi KKP dia bekerja sama TNI dan Polri. Jadi dia nggak bergerak sendiri. TNI juga, TNI Angkatan Laut dia akan membantu, polisi juga membantu lah. Ya materinya udah habis nih. Ada yang ditanyain nggak? Sambilan nunggu. Ini sekarang saya udah kemarin udah ke fakultas, udah ambil absennya. Jadi udah bisa di absen ya. Kalau Kasman tadi ada Sadia, Devia, ada Liat, Sumi ada, Rina ada, Mila ada, Nurul ada. Yang belum saya lihat Riki gimana? Riki gimana ya? Yang karena ini dikit tadi waktu saya scroll kelihatan yang lain. Riki nggak ada ya? Tok mana dia? Ada ngasih kabar nggak ya? Riki. Enggak, Pak. Jaringan, Pak. Oh, jaringan ya? Oh ya, kalau jaringan apa? Tak buat izin aja. Ya mungkin jaringan sih. Biasanya masuk dia. Cuman ini nggak tahu kenapa nggak masuk kan? Saya screenshot dulu ya. Hajan pula ya. Ada yang mau tanyain nggak nih? Ada yang mau tanyain Nurul? Ada, Pak. Mau tanya apa? Penyebab pulau kecil di Indonesia sering dicuri itu kenapa, Pak? Oh, penyebab. Oh, ini versi saya aja ya. Karena kan dia ada jawaban yang versi sebenarnya. Aduh, Ajan. Tapi nggak apa-apa. Mohon maaf ya, saya lanjut aja ya, biarpun Ajan ya. Dia ada jawaban versi sebenarnya, ada juga versi ya dugaan ya. Kalau saya kayaknya kalau versi sebenarnya
agak susah kita cari tahu. Tapi kalau menurut saya itu ini yang pertama ingin menarik jadi batas terluar. Misalkan ini ada pulau ya. Pulau ini kan dekat sama negara A, dekat dengan Indonesia. Kalau ini pulau ini diambil, batas negara A itu dihitung 12 mil dari pulau terluar. Jadi semakin luas area untuk nelayan nangkap ikannya. Di situ dia mau ambil. Nah, di situ kan pulau-pulau ujung itu kalau nggak ada TNI-nya ataupun nggak dikelola orang asing itu masuk situ dia ngeklaim. Waktu itu udah kecolongan kan. Nah, mungkin sekarang nggak kecolongan lagi. Ataupun yang kedua itu biasanya dia ada sumber daya yang bagus itu. Kadang kita nggak tahu. Kita nggak tahu ada sumber daya apa. Kita diam. Sorry, saya matikan ya. Dulu kita nggak tahu ada sumber daya apa di situ. Cuman pas mereka teliti pakai tim ahlinya ada sumber daya yang bagus. Itu bisa jadi akan diambil mereka. Cuman pulau itu nggak bisa diambil itu kalau pulaunya di tengah. Tapi kalau pulau terluar bisa diambil. Nanti pakai sengketa apa nanti ikut pengadilan luar negeri ya. Nanti kalau menang dia diklaim, kalau kalah nggak dapat. Pokoknya yang diambil itu pulau yang paling ujung. Nggak bisa dia baik itu ujung utara, barat, timur, selatan. Nggak bisa yang hilang itu pulau tengah. Kalau pulau tengah agak jarang karena itu udah jelas tuh punya kita. Kalau pulau luar buat enak tarik garisnya. Kalau pulau dalam susah nih tarik garisnya. Masa dalam garis punya kita ada pulau orang, kan susah. Tapi kalau dalam garis punya kita ada celah dikit untuk orang, itu masih bisa. Gitu Nurul, kurang lebih. Ada lagi nggak tanyain? Sumi ada nggak? Iya, Pak. Ada mau tanyain? Yang tadi yang 37 pulau tuh, Pak, udah keluar sertifikatnya tuh, Pak. Kalau itu kayaknya udah, karena dalam pulau yang ada tadi kan 17 ribuan. 37 tadi saya lihat tuh pulau-pulau yang terkenal, harusnya udah. Itu pun karena kita udah tahu apa namanya. Yang susah tuh pulau-pulau yang dari mana ya? Saya nggak tahu juga. Di Aceh ini Diki, jadi udah tersertifikat semua. Mungkin yang di Maluku mungkin atau di mana pulau-pulau yang kecil kali. Kayak di Kepulauan Seribu udah terdata semua. Mungkin di daerah-daerah timur mungkin belum. Yang 37 tadi udah, saya yakin udah. Oh enggak, dia nggak mungkin disarankan dikelola kalau dia belum terdata. Yang belum terdata, karena dibilang tadi 17 ribu pulau yang terdata 16 ribu, berarti 1000 lagi nggak terdata. Cuma 1000 itu bukan pulau kecil, bukan, saya mana mau bilang, bukan pulau kecil, tapi itu memang pulau-pulau kecil. Maksudnya itu pulau yang memang betul-betul kecil. Karena kan kalau kayak Singkil nggak kecil-kecil kali. Saya lihat sendiri lumayan gede lah. Mungkin ada yang lebih kecil lagi. Kayak saya waktu saya kuliah S2 dulu sempat ke Kepulauan Seribu. Jadi pulaunya itu nggak besar lah. Dalam satu hari itu, mungkin nggak pun dalam satu hari. Dalam setengah hari pun kita bisa balik dari titik A ke titik A lagi, bisa mutar. Dekat dengan jalan-jalan santai jogging sore itu, kita bisa mutar keliling pulau tuh. Berarti ada juga pulau-pulau yang kecil. Maksudnya gitu. Ada lagi Sumi? Nggak ada, Pak. Ada ya. Mila ada mau tanyain? Ada mau tanyain? Mila, Rina ada mau tanyain nggak? Ada Pak. Hah? Ada Pak. Ada Rina. Mana pertanyaannya? Kan Pak, pertanyaannya kan tentang pulau-pulau kecil itu kan Pak, yang pulaunya kecil kali itu kan rentan akan apa ditenggelamkan oleh laut gitu kan Pak. Ya. Menghilangnya pulau-pulau kecil itu kan Pak. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan pulau-pulau kecil itu Pak supaya dia tetap utuh dan mengelola dia pulau itu dengan baik gitu Pak. Oh Rina, kalau dia karena alam dia nggak ada lawan. Maksudnya kalau karena alam dia nggak bisa tercegah kan. Misalkan dia pulaunya nggak tinggi daratannya, tiba-tiba tinggi permukaan air laut meningkat. Itu kalau tenggelam gitu, kayaknya agak susah. Kalaupun ada cara tuh, dia biasanya pakai reklamasi. Kita tambahin tanah. Cuman yang ditambah tanah itu pulau yang manfaatnya lebih besar daripada harga tanah yang dibeli. Kalau contohnya itu
di Jakarta ya, di Kepulauan Jakarta Utara. Nah, Jakarta Utara itu kan banyak industri, banyak apa. Dengan penghasilan dari industri itu nggak ada artinya lah harga timbun tanah pasir tadi. Tapi kalau pulau kecil yang pemanfaatannya belum tahu apa, lebih mahal biaya operasionalnya daripada pulau itu tenggelam, mungkin dibiarkan tenggelam. Tapi kalau pulaunya yang bukan pulau sih, lebih ke daratan misalkan Simelu lah. Tapi jangan, maksudnya daerah apa gitu yang pulau apa yang hampir tenggelam tapi manfaatnya banyak itu bisa direklamasi ditambah timbun tanahnya. Tapi kalau yang pulaunya manfaatnya kurang dibiarkan aja. Kalau contoh luar negeri itu kayak di Qatar. Di Qatar tuh mereka kayak nih ada pulau kecil tambah-tambah timbun tanah udah jadi tempat wisata. Qatar, entah Thailand, dia dimanfaatkan dimanfaatkan kayak gitu. Nah, itu pasti ada pertanyaan tuh. Di Indonesia emang nggak coba kayak gitu, Pak? Kan tinggal tiru aja, tinggal timbun tanah. Ya, di Indonesia udah dibuat dia setahu saya di Jakarta Utara ya. Ya, Jakarta. Kalau kalian baca coba Pulau Reklamasi kalian buka. Nah, itu pas mereka buat ada yang tentang, maksudnya masyarakat tuh tentang enggak, saya nggak mau direklamasi, saya tetap mau biarkan seperti itu. Ada orang mau reklamasi. Nah, urusan kayak gitu kan biasanya dimusyawarahkan lagi sampai ada keputusan, sampai satu suara. Apakah itu reklamasi ataupun itu enggak. Jadi ya masyarakat kayaknya nggak pengen itu reklamasi. Makanya Indonesia nggak ada tuh yang kayak Rina bilang mau ada pulau kecil mau diselamatkan, pulau besar aja yang mau tenggelam aja pun bukan mau tenggelam sih, mau dimanfaatkan untuk pulau itu biar bisa menghasilkan apa ya, menghasilkan pendapatan lah. Karena Indonesia ini tujuannya nggak salah bukan wisata dia, tujuannya industri. Jadi pulau-pulau kecil ditimbun tanah nanti mau dibuat industri. Tapi kalau yang saya cerita di Qatar tadi wisata dia untuk karena emang ada orang datang. Kalau kita mungkin belum ramai orang datang ataupun ke pulau-pulau lain dia datang. Nah gitu Rina. Siapa lagi yang belum? Kasman ada yang tanyain nggak? Kak Mila, Pak, mau nanya Nanya apa Mila? tentang negara yang mau mengambil pulau-pulau kecil tuh. Apa nggak ada sanksi buat mereka yang mengambil pulau tersebut tuh, Pak? Kalau negara lain yang sanksi bukan negara kitanya, misalkan negara A mau ambil pulau di Indonesia, Indonesia nggak bisa sanksi. Yang sanksi itu pengadilan internasional, kayak apa tadi ya? Ada lembaga yang mengurusinya di PBB itu. Cuman kan PBB itu dia ngumpulin bukti juga dia, bukti dari negara ini apa, bukti dari negara Indonesia apa. Nanti dilihat, bukti yang Indonesia kurang kuat, bukti yang ini kuat dia betul. Nanti dia diadilkan yang sebenarnya. Tapi kalau emang salah, tapi biasanya kalau nggak ada yang dirugikan ya, kalau nggak ada korban jiwa, habis itu juga nggak ada sumber daya yang diambil, biasanya nggak sanksi, cuma dia diselesaikan secara damai aja gitu. Nggak sampai sanksi, karena kan pasti dia setiap negara itu dia saling terikat. Misalkan hitunglah kita rebutan pulau, tapi di tempat lain itu dia mungkin memberi manfaat, nanti sesekali dia ekspor padi, nanti sesekali kita ambil padi dari mereka beli ikan dari kita, maksudnya ada hubungan lain di luar perebutan pulau tadi. Cuma pulau-pulau tadi juga kalau emang kayak saya bilang tadi, kalau nggak ada korban jiwa atau nggak ada materi yang dirugikan, mungkin nggak ada sanksinya, cuman peringatan aja gitu. Nah gitu Mila. Siapa lagi ya? Kasman sama Devia dia tanyain nggak? Nggak, Pak. Kasman nggak ada ya. Devia ada nggak? Devia Mariki dia tanyain nggak? Devia Mariki kemana nih si Devia? Tadi ada apa sholat ya? Kalau sholat sih nggak apa-apa sih, udah azan. Kalau nggak sambil nunggu mereka, ada yang lain mau ditanyain? Kalau nggak ada, berarti kita selesaikan ya. Ada nggak nih? Kalau nggak ada kita tutup aja nih. Jam berapa sih? Hampir 1 jam ya. Suara saya masih terdengar nggak nih? Jangan saya nggak terdengar. Pak. Masih ya. Oke, nanti ada yang mau tanya, ada mau nggak, rupanya
nggak terdengar suaranya. Oke lah, kalau nggak ada berarti kita cukupkan dulu materi hari ini ya. Nah, berarti sekian materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Nanti kalian pelajari lagi materi-materi ini untuk ujian atau apa kan. Cuman saya nanti ujiannya nggak nanya pasal-pasal, nggak nanya apa, cuma nanya pendapat aja. Karena kalau saya nengok slide ke-7 itu emang materi pasal-pasal semua ataupun materi kebijakan. Susah juga kalian cari itu di mana. Paling nanyain bagaimana dari sisi kalian sebagai dari pemerintah ataupun dari sisi masyarakatnya, itu aja sih. Maksudnya kalian pas nengok materi kayak ini jangan sampai takut, oh ini kita catat semua nih nanti keluar di ujian susah. Ini lebih ke pemahaman aja. Nanti intinya tuh saya nengok di lembar jawaban. Oh, bagaimana pendapat kalian kalau sebagai masyarakat kalau ada kebijakan seperti ini? Saya nengok jawabannya. Oh, ngerti dia nih. Ataupun bagaimana kalian sebagai pemerintah mau menerapkan ini di masyarakat, sementara masyarakat menolak. Nah, kalau dia nanti jawabnya saya nengok, oh ini masa udah kita kasih 7 pertemuan 2 paragraf aja nggak nyampe ini. Nah, itu berarti dia kurang memahami atau apa. Tapi kalau dia sempat dengar, biarpun dia nggak apa sebenarnya dia diam di kelas, tapi dia pas jawabnya pakai bukan bahasa Google-nya udah bagus, itu udah bagus nanti nilainya karena dia dianggap paham. Nah, saya nggak kasih, pokoknya nanti ujiannya nggak kasih apa ya ABC ataupun benar salah karena takut terpleset karena pasal 27 ayat 1 mau 27 ayat 2 tuh bisa terpleset itu. Makanya saya nggak pakai uraian aja nanti. Oke deh, sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.